Selamat pagi, sobat mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat artikel Systematic Literature Review yang bisa diterima publish di Scopus Q1 ya. Alhamdulillah, saya sudah punya satu artikel Systematic Literature Review yang publish di Scopus Q1 ya, di jurnal of Innovation and Entrepreneurship Springer. Berdasarkan pengalaman ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman ya kepada teman-teman yang sedang menyusun artikel SLR yang masih bingung mungkin ya. Dulu waktu pertama kali saya disuruh membuat artikel SLR juga saya bingung. Artikel SLR, Systematic Literature Review, artikel apa sih? Caranya bagaimana? Ya, ini mudah-mudahan video ini bisa menjadi gambaran ya buat teman-teman yang akan membuat artikel SLR, dan setelah nonton video ini teman-teman menjadi memahami untuk membuat artikel SLR. Yang pertama, menurut pengalaman saya dalam membuat SLR, teman-teman harus merumuskan pertanyaan penelitian ya yang digunakan untuk mencari artikel yang akan dibuat menjadi SLR. Jadi artikel SLR ini adalah artikel yang isinya kita mereview ya, memberikan komentar, memberikan review pada artikel-artikel yang kita pilih ya. Contohnya ini saya memilih artikel pada populasi UKM ya, yang menggunakan teknologi digital ya, pada konteksnya di negara berkembang. Jadi saya mengumpulkan artikel-artikel terkait topik penggunaan teknologi digital UKM di negara berkembang. Jadi saya kumpulin artikelnya semua. Misalkan saya kumpulkan 25 artikel ya. Jadi artikel SLR ini adalah mereview, mengomentari 25 artikel itu. Jadi saya komentar tahun terbitnya artikel 25 artikel ini kapan saja ya. Metodologi 25 artikel ini yang digunakan apa saja ya. Terus citasi yang terbanyak artikel ini siapa saja. Terus publisher artikelnya dari mana saja ya. Jadi kita review, komentarin artikel mereka dalam artikel SLR. Inilah yang disebut artikel SLR. Setelah kita menentukan rumus pertanyaan dengan menentukan populasi, intervention, outcome, dan proses, kemudian kita menentukan ya, kita mau nyari artikel terkait UKM, penggunaan teknologi digital, dan pada negara berkembang itu di mana ya? Kita tentukan database yang akan kita gunakan untuk mencari artikel tersebut ya. Untuk artikel saya yang sudah publish di Scopus Q1, saya hanya menggunakan database Scopus saja ya. Database yang lain yang bisa digunakan, teman-teman bisa menggunakan database dari WOS ya, bisa dari Akademia, Google Scholar mungkin ya, atau mungkin dari Sinta ya, jurnal yang terindeks Sinta di Indonesia. Jadi
Bisa salah satu bisa kombinasi dari semua database. Untuk saya sendiri hanya fokus pada database Scopus saja ya. Kalau sudah menentukan database-nya, kita mulai memfilter artikelnya ya, mencari artikelnya. Kita cari artikel dengan memasukkan kata kuncinya ya. Nah, misalkan tadi penggunaan teknologi digital pada UKM, nah, kita masukin kata kuncinya, kita cari artikelnya, set ya, kumpulkan artikelnya semua. Setelah kita mengumpulkan artikel dari database tersebut, contohnya dari Scopus, kemudian saya membuat dalam gambar diagram Prisma SLR. Nah, bagaimana cara menggambar diagram Prisma SLR menggunakan database Scopus? Ini teman-teman bisa lihat video yang sudah saya upload sebelumnya ya. Di situ ada caranya. Cara menggambar diagram Prisma SLR ya, publish di Scopus Q1. Teman-teman bisa lihat video itu ya untuk cara gambar dari database Scopus ke dalam diagram Prisma. Setelah menggambar diagramnya, prismanya, kemudian teman-teman download artikel yang dipilih. Misalkan dari database Scopus kita memilih ada 30 artikel yang sesuai dengan topik kita tadi ya di awal. Populasinya UKM, intervensinya penggunaan teknologi, konteksnya negara berkembang ya, ada 30 ya. Kita evaluasi 30 artikel tersebut dari judulnya ya. Apakah judulnya pada UKM, apakah abstraknya pada UKM, apakah pada teknologi digital, apakah pada negara berkembang ya. Kalau di judul dan abstrak tidak ditemukan, coba teman-teman dilihat pada full text-nya ya. Karena bisa jadi dalam judul dan abstrak tidak disebutkan, ada juga di dalam full text-nya disebutkan. Jadi cek 30-nya. Misalkan ke-30 artikel itu semuanya ada di pada UKM, penggunaan teknologi digital, pada negara berkembang ya. Bisa kita ambil 30-nya untuk kita review, kita jadikan artikel SL. Kalau misalkan dari 30 hanya 25 ya 25 saja. Kalau sudah dapat artikel yang kita evaluasi, semuanya sesuai topik tadi ya, populasinya udah cocok UKM, ini tentang penggunaan teknologi digital, terus pada negara berkembang sudah cocok, diagram prismanya sudah digambar, artikel yang di-download sudah dicek satu-satu semuanya oke, sesuai topik, populasinya cocok, intervensinya cocok pada penggunaan teknologi digital, konteksnya cocok pada negara berkembang, kemudian diagram prismanya sudah digambar. Langkah yang selanjutnya ini adalah kita susun artikel SLR-nya ya dengan menggunakan metode IMROT ya. Introduction, Method, Result, and Discussion. Sedangkan gambar prisma tadi yang sudah sebelumnya kita gambar di nomor 2 dan 3 ini menggunakan database Scopus, ini kita masukkan ke dalam bagian metodenya ya, metodologi dalam artikel SLR-nya. Teman-teman bisa lihat di artikel Springer yang sudah saya publish, Triwono Springer, tinggal di-download saja gratis. Di bagian metodologi itu saya memasukkan gambar prisma dari database Scopus ya. Itu di metodologi saya ceritakan langkah-langkah dalam mencari artikel di Scopus ya, dari awal memasukkan kata kuncinya untuk mencari artikel terkait UKM, penggunaan teknologi ya pada negara berkembang, langkah-langkah awal pencarian artikel sampai ketemu artikel final yang saya pilih ambil ya. Misalkan pertama saya pencarian pertama ada 1.800 artikel ya, kemudian saya filter di Scopus, saya seleksi, akhirnya 25. Nah, itu di metodologi saya ceritakan itu.
Untuk bagian introduction ya seperti teman-teman pada umumnya membuat artikel ya ada pendahuluannya, ada latar belakangnya, ada literatur reviewnya yang berhubungan dengan variabel yang kita teliti. Pada bagian result ini hasil penelitian ya hasilnya kita menjawab sesuai pertanyaan penelitian yang kita ajukan di bagian introduction. Kalau pada penelitian empiris kita menjawab pertanyaan hipotesis dengan menguji data, kalau di penelitian SLR kita menjawabnya bukan dengan uji hipotesis, tapi dengan review, cerita ya, komentar. Contoh di introduction pertanyaan penelitiannya, riset questionnya bagaimana perkembangan penelitian teknologi pada UKM di negara berkembang. Ya kita ceritakan ya di risetnya. Tahun penyebaran penelitiannya, kita buat gambarnya ya. Oh, tahun 2015 sampai 2024, 10 tahun terakhir, ini artikelnya terbit pada tahun berapa aja. Nah, kita cerita, oh yang paling banyak, misalkan pada tahun 2020, 2024 sedikit, oh terus, oh negara mana saja yang menerbitkan artikelnya, kita buat gambar, dari artikel-artikel yang sudah kita pilih, kita gambarkan. Nah, gambarnya pakai apa ini kita bisa pakai Excel ya. Nah, insya Allah nanti pada video selanjutnya nanti saya akan bagikan caranya eh, membuat gambar di Excel-nya ya untuk ah, figur di Scopus ya. Atau nanti teman-teman ada kebutuhan apa yang masih bingung dalam membuat artikel Scopusnya bisa komentar ya di kolom chat nanti coba saya buatkan videonya ya. Untuk riset jadi sudah dipahami ya teman-teman menceritakan dari artikel-artikel yang kita pilih ya cerita. Sitasi yang terbanyak siapa aja kita buat tabel lah, cerita. Oh yang Triwono sitasinya terbanyak. Publishernya siapa kita cerita ya. Terus pada diskusi ya kita diskusikan ya hasil review kita ya. Hasil review ini apa ya? Seperti pada diskusi kita menulis artikel biasanya ya. Diskusikan berdasarkan review 25 artikel ini kita dapat hasil bla 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 ya. Terus kita berikan kesimpulan dan saran untuk penelitian masa depan ya. Misalkan eh, topik yang masih sedikit diteliti terkait ini ya. Nah, topik yang ini udah banyak. Harapannya nanti ke depan eh, peneliti selanjutnya bisa meneliti terkait variabel ini ya. Demikian teman-teman ya dalam membuat artikel SLR yang bisa publish Scopus. Eh, waktunya berapa lama dari nulis sampai terbit? Ya, insya Allah kalau teman-teman serius 1 bulan nulis draft selesai ya. Nulis draft selesai untuk ngecek dan evaluasi artikel ya 1 bulan selesai, 2 bulan mengerjakan, terus bisa submit kurang lebih 6 bulan itu udah publish ya artikelnya. Scopus ini ya. Nah, kalau teman-teman sudah nonton video Sobat Mahasiswa tapi masih bingung, coba silahkan teman-teman komentar di kolom chat ya nanti kita akan jawab pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Semoga artikel Scopus SLR teman-teman segera publish ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.